Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin molen pisang. Ini tanpa telur, tapi hasilnya renyah banget, tahan lama, rasanya juga enak. Dan jika disajikan selagi hangat, dia lebih renyah dan lembut di dalam ya. Bikinnya juga ini gampang banget. Yuk, siapa yang penasaran gimana cara aku bikin dan apa aja bahan-bahannya? Disimak videonya sampai selesai. Dan bagi yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan bagi yang udah, terima kasih. Nah, langsung aja siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu, aku pakai protein sedang. Lalu tambahkan juga 35 gram gula halus, atau bisa ditambahkan ya kalau mau lebih manis. Dan ada 20 gram tepung maizena, lalu setengah sendok teh garam, dan aku pakai 1/4 sendok teh vanila bubuk ya, atau vanili cair, biar rasanya dan aromanya nanti lebih wangi. Dan ini kita aduk dulu untuk tepung keringnya sampai merata. Nah, kalau udah aku mau tambahin juga 50 gram margarin dan 1 sendok makan minyak goreng. Lalu untuk adonannya ini akan aku aduk dulu menggunakan tangan, dan pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya. Lalu ini kita aduk-aduk sampai si adonannya ini berbutir-butir seperti pasir. Nah, kalau udah berbutir seperti pasir seperti ini, selanjutnya aku mau tambahkan 100 ml air putih dingin. Ini air yang keluar dari kulkas ya. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur merata, sampai membentuk adonan yang menggumpal ya. Diaduk terus aja, tapi kalau sekiranya masih ada tepung yang belum tercampur, ini bisa ditambahin lagi sedikit air putih ya, karena tiap tepung itu pasti kelembapannya berbeda-beda. Nah, ini sudah tercampur merata, lalu aku mau istirahatkan. Untuk adonannya ini aku mau bungkus menggunakan plastik wrap, dan kita istirahatkan kurang lebih selama 30 menit agar adonannya bisa lebih rileks dan lentur ya. Sambil nunggu adonannya diistirahatkan, di sini aku mau siapkan untuk pisangnya. Dan pisang yang aku gunakan di sini aku pakai pisang uli ya. Bisa gunakan pisang lain, yang penting itu pisang biasa untuk digoreng. Nah, ini aku pakai ukuran sedang ya untuk ukuran pisangnya, lalu kita bagi dua. Tapi kalau kalian pengen ukuran molennya lebih besar, boleh satu pisang ini ya, nggak perlu dibagi dua seperti ini. Tapi agar hasilnya lebih banyak, jadi aku potong-potong seperti ini. Nah, ini sudah setengah jam, dan untuk adonannya juga ini sudah lentur. Dan ini akan aku buka untuk plastik wrapnya, dan akan aku sedikit uleni sebentar. Selanjutnya untuk adonannya ini akan aku pipihkan menggunakan rolling pin. Karena di sini untuk adonannya nggak akan aku timbang ya, jadi aku akan cukup bagi-bagi aja. Dan di sini kita ratakan kurang lebih dengan ketebalan 1 cm. Lalu ini akan aku potong-potong seperti ini. Dan kita bagi untuk adonannya. Untuk besar kecilnya itu disesuaikan selera ya. Nah, selanjutnya kalau udah dipotong, ini kita potong kembali. Dan aku bagi menjadi potongan-potongan kecil. Dan untuk ukurannya juga ini sesuai selera ya. Tapi kalau mau lebih sama boleh ditimbang untuk adonannya. Dan ini sudah siap kita gunakan. Pertama kita ambil satu buah adonan, lalu ini kita pipihkan dulu menggunakan tangan, dan kita gilas memanjang menggunakan rolling pin.
Nah, ini kita gilas sampai tipis ya. Nah, kalau udah tipis, ini kita bisa lilitkan ke pisangnya. Kita lilitkan agak menyerong ya. Pastikan si pisangnya ini benar-benar tertutup dengan rapat agar hasilnya nanti tidak tidak bocor saat digoreng. Dan kalau udah terlilit dengan baik, ini ditekan-tekan sedikit agar lebih menempel. Dan kita lanjutkan ke adonan berikutnya. Kita ambil satu buah adonan, lalu ini kita gilas memanjang lurus ya. Kalau udah, ini kita bisa masukkan untuk pisangnya. Kita lilitkan menyerong sambil diputar ya untuk adonannya. Pastikan si pisangnya tertutupi dengan adonan kulitnya. Nah, caranya gampang banget ya. Nah, untuk bagian ujungnya tinggal kita tekan-tekan, kita rakatkan aja seperti ini. Nah, ini untuk ukuran molennya jadi ukuran agak kecil, cenderung sedang ya. Jadi yang enggak kecil banget dan gede juga enggak. Nah, lakukan ke semua adonan. Atau kalau mau lebih cepat bisa juga ya, untuk satu adonan itu tinggal digilas semuanya. Lalu tinggal dipotong-potong dan tinggal diaplikasikan aja seperti ini. Tapi itu akan sama aja ya, memakan waktu. Disesuaikan aja dengan kenyamanan masing-masing. Nah, kalau misalkan untuk molennya ini kulitnya kurang, ini bisa kita tambahkan lagi dengan kulitnya ya. Kita gilas sebagian kulitnya, lalu ini tinggal kita tutupi aja bagian pisang yang belum tertutup oleh kulit molennya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini dia untuk molen pisangnya sudah selesai. Aku bentuk dan aku tutup menggunakan kulit molen. Ini dapatnya lumayan banyak banget ya. Dan untuk ukurannya di sini ada ukuran sedang dan ada cenderung yang agak kecil. Nah, seperti ini untuk bentuknya sebelum digoreng. Dan ini akan aku goreng. Dan sebelumnya di sini juga aku sudah panaskan minyak goreng dan pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya. Dan kita goreng menggunakan api sedang aja agar matangnya itu bisa lebih merata. Dan bisa juga sesekali dibalik ya, agar warnanya itu bisa lebih merata dan cantik nantinya. Nah, kalau misalkan sudah mulai agak kering seperti ini bisa diangkat ya. Nah, itu ada bagian yang si molennya itu pisangnya itu agak keluar atau tidak tertutupi, itu tuh karena satu faktor. Jadi untuk ngegorengnya ini sebenarnya aku jeda ya, jadi nggak langsung digoreng, aku goreng keesokan harinya. Jadi aku bikin siang, digoreng sore begitu. Nah, ini dia setelah kita goreng. Dan bisa juga ya sebelum digoreng kita tekan-tekan lagi untuk bagian lapisannya agar lebih merata dan tidak ngebuka kayak gini. Tapi ini untuk rasanya nggak gagal ya, ini enak banget pokoknya, renyahnya juga ini tahan lama kalau misalkan dikemas dengan baik. Nah, untuk permukaannya juga dia ini garing. Saat kita makan ini jadi dia ada kriuk-kriuknya gitu ya. Nah, sekarang aku mau coba belah ya. Wah, ini dia untuk bagian dalamnya. Jadi untuk permukaan kulitnya ini garing, tapi untuk bagian pisangnya dia sangat lembut. Dan gunakan pisang yang matang ya, biar manisnya itu kerasa. Wah, ini enak banget pokoknya, bisa dicoba di rumah. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir, semoga resep ini bermanfaat.
Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan selamat mencoba!